Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Porkas TV, Forum Komunikasi Wartawan Sumedang, hadir di Kantor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang. Dan alhamdulillah, narsum kali ini Bapak Insinyur Denny Riftiana sudah hadir, dan ini merupakan kehormatan kru Porkas TV bisa hadir ke kantor Dinas PUPR Kabupaten Sumedang. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Kang Denny Damang. Waalaikumsalam. Sehat selalu Kang Denny? Sehat. Seger sekali Kang Denny ya? Oke Kang Den, sebelum ke tugas pokok dari PUPR Kabupaten Sumedang, kita bicara dulu. Sebenarnya apa sih tugas pokok PUPR Kabupaten Sumedang itu kan? Tugas pokok Dinas PUPR Kabupaten Sumedang sebagaimana tercantum jelas ya di dalam Perbu Bupati nomor 7 tahun 2017 tentang uraian jabatan struktural Dinas PU. Di sana sudah dicantumkan dengan jelas bahwa tugas pokok daripada Kepala Dinas PUPR itu adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangannya. Betul. Dan juga ditambah dengan tugas pembantuan lainnya yang tentu berkaitan dengan masalah keuangan. Ini ada yang menarik nih Kang Denny, dari orang image dengan dulu kan PU Pekerjaan Umum, sekarang ada PUPR dengan tambahan penataan ruang nih. Ya. Ini gimana nih Kang Denny? Kalau itu sih sebetulnya bahwa PU itu udah lama ya. Betul. PU cuma pada saat sekarang ini sesuai dengan nomenklatur dari pusat, dan itu juga harus seragam bahwa ada embel-embel tambahan menjadi PUPR, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Meskipun kadang-kadang orang salah nafsirkan juga, ada yang menyampaikan pekerjaan umum dan perumahan raya, kan? Padahal kan suatu hal yang berbeda. Beda, betul. Ya, Siap, jadi lebih jelas karena pekerjaan umum dan penataan ruang. Dan kita ke masalah pokok nih. Untuk saat ini bagaimana nih Kang Den penataan ruas jalan di Kabupaten Sumedang sendiri? Kalau di Kabupaten Sumedang kaitan dengan penataan jalan, kita tahu bahwa di Sumedang ini ada kurang lebih 186 ruas jalan dengan panjang total kurang lebih kira-kira ya 774 km. Siap. Dan itu ada beberapa yang sudah kita kategorikan termasuk jalan yang baik, yang bagus, dan juga jalan yang sedang itu kategorikan jalan yang lancar, dan juga ada beberapa ruas jalan yang termasuk masih dalam kondisi yang rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat. Nah ini menarik nih Kang Den, ada beberapa kriteria jalan. Sementara untuk perkotaan, kecamatan, dan pedesaan itu perbedaannya gimana nih dalam penataan jalannya sih? Tadi ada yang baik, ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang gimana nih Kang Den? Sebetulnya itu bukan berarti bahwa kecamatan, desa dan sebagainya. Kita berbicara wilayah Sumedang, berbicara secara keseluruhan wilayah Sumedang. Infrastruktur jalan di Sumedang sesuai dengan yang tercantum kita sampaikan dalam laporan juga, termasuk di dalam RPJMD Kabupaten Sumedang, bisa sampaikan bahwa dari 774 km itu ada beberapa yang masih dalam kondisi rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat, dan itu kita membutuhkan tentunya penanganan secara khusus. Itu barangkali. Kang Den, wilayah Sumedang karena ada rute nasional yang sering dilintasi oleh kontainer, truk-truk besar, terutama sudah masuk wilayah dari Tanjung Sari sampai Cadas Pangeran sampai ke Tomo nih. Bagaimana penanganan jalan, karena selepas itu kelihatan kondisi jalan begitu berat dan sering sekali rusak. Bagaimana nih Kang Den? Ya, jalur jalan nasional sebagaimana kita ketahui lah bersama itu dari Cilenyi sampai dengan Cirebon itu termasuk status jalan nasional. Siap. Dan itu tentu ditangani oleh pusat, oleh itu kan. Sedangkan kendaraan-kendaraan yang berat kita tahu bahwa banyak yang melintas di jalan nasional, dan juga mungkin banyak juga kendaraan yang overload. Hanya dalam hal ini kalau ada sesuatu yang terjadi baik kerusakan dan sebagainya, sering masyarakat
suka menanyakan ya ke kami. Betul. Bahkan kadang-kadang ngebully Pak Bupati kadang-kadangnya gitu. gimana gitu kan. Lah itu ada kewenangan pusat. Artinya ya kita juga harus bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Dan kita sih menindaklanjuti kalau ada laporan dari masyarakat, baik melalui media atau apapun lah, ada secara WA langsung kepada beliau, ya tindak-lanjuti. Artinya kita buat surat menyurat dengan pihak pusat dalam hal ini P2JE. Kemudian sudah berapa paket pengerjaan nih sampai tahun 2001 penanganan jalan-jalan di Kabupaten Sumedang nih Pak? Kalau paket pekerjaan ya untuk tahun 2021 alhamdulillah sih sebetulnya kita cukup mendapatkan anggaran cukup besar untuk kategori Kabupaten Sumedang ya. Siap. Padahal kalau kategori pusat, kategori provinsi itu sangat minim, kecil gitu kan. Tapi untuk Sumedang ya alhamdulillah. Itu terdiri dari DAK, itu mendapat bantuan dari pusat yaitu dari DAK, kemudian juga dari Banprop dan juga kita bantuan juga anggaran dari APBD kita, meskipun sangat terbatas ya, sangat terbatas karena melihat volume kerusakan di Sumedang kan masih besar nih. Ya sangat besar, kurang lebih ada 134 lah mungkin 134 km kita yang masih dalam keadaan besar, baik ringan maupun berat, dan itu membutuhkan penanganan khusus, membutuhkan biaya juga khusus itu kan. Terus mengenai equipment barang yang selain kan ada beberapa kategori, ada yang dicor beton, ada yang di aspal saja, kemudian ada yang cuma tambal sulam, cuma tutup udah, gimana nih? Jadi gini ya Bang ya, kalau berbicara beton, berbicara aspal juga, tergantung kondisi di lapangan, kondisi ruas jalan, mana yang perlu kita beton, mana yang cukup dengan aspal saja ya. Biasanya kalau dengan beton, karena kondisi di lapangan kurang memungkinkan kalau hanya untuk dihormi, karena kondisinya ya. Biasanya untuk tanjakan atau yang rusak-rusak berat atau yang sering tergenang dengan air, biasanya kita gunakan dengan beton, karena beton akan kuat tahan terhadap air, kalau aspal kan tidak. Sedangkan yang tambal-tambal itu kaitannya dengan pemeliharaan rutin atau kita sekarang juga punya URC, unit reaksi cepat. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kondisi jalan dari keadaan baik supaya tetap baik gitu. Karena kan secara grafik kalau misalnya jalan itu sudah baik, terbangun sekarang misalnya sudah dihormi, itu kan dalam kurun waktu tertentu dia akan melandai grafik. Karena sering digunakan, kecuali kalau tidak digunakan ya. Mungkin sama aja ya barang kalau dipakai ya pasti harusnya dipakai lah. Itu juga masih tetap bisa rusak karena kena panas, kena hujan dan sebagainya. Cuma mungkin kondisinya lama kalau dipakai. Kalau sering dipakai kendaraan, apalagi tonasinya cukup gede, ya pasti akan cepat rusak. Makanya kita pelihara, begitu ada becok tutup. Nah, begitu ada becok tutup. Kenapa harus ditutup? Karena supaya air tidak masuk meresap ke dalam. Kalau sudah bocok dibiarkan nanti membesar akhirnya akan rusak kembali. Ini yang menarik Kang Den, kita memasuki jalan legenda ya. Kan ini tahulah Cadas Pangeran kan ya. Sini ada ruas yang di bawah, kemudian ada ruas yang historis yang di atas. Nah, tadi Iwan lewat sana memang sudah pembenahan segala macam. Tapi yang di atas masih belum maksimal dalam penataan baik aspal dan betonnya itu. Kayaknya nggak seimbang gimana nih? yang ke bawah kan itu jalan nasional. Betul. Wah, anggarannya juga luar biasa. Kebutuhan berapa juga pasti disupport. Ya, sedangkan yang ke atas kita masuk jalan kabupaten. Kita terbatas juga kepada anggaran. Tapi kita sudah berusaha terus ya, seperti tahun kemarin itu mendapatkan juga dari Banprop bantuan. Kita sahabat di sana ya. Mudah-mudahan bisa bisa tetap baik tetap baik, karena bagaimanapun kita membutuhkan jalan yang baik ya, supaya nyaman lah pengguna jalan, supaya nyaman gitu kan. Dan satu sisi sebentar lagi Cisumdawu akan diuji coba gitu ya. Berarti berpengaruh juga nanti ke perlintasan baik yang lewat rute Cadas Pangeran dan sebagainya ini. Kesiapan dari PUPR sendiri nih untuk lebih nyaman, karena kita Sumedang akan memprioritaskan kota wisata nih, gimana nih Kang Ben?
Saya yakin ya, mudah-mudahan tidak seperti Kabupaten Cianjur ya, yang ada perlintasan jalan tol akhirnya kota mati katanya gitu kan. Kayak puncak lah dulu. Ada puncak. Mudah-mudahan Sumedang tidak seperti itu. Kenapa? Karena kita punya potensi juga kan. Jati Gede potensi wisata. Orang bisa saja ingin ke Jati Gede dan sebagainya. Cuma kita tetap bagaimanapun orang bisa datang ke tempat sesuatu itu biasanya tergantung juga infrastruktur. Kalau infrastrukturnya baik, infrastrukturnya bagus, apalagi sekarang lingkar selatan, lingkar timur yang sedang dibangun, bahkan lingkar utara tahun depan mudah-mudahan juga terbangun. Artinya penataan wisata Jati Gede bisa optimal di sana. Infrastruktur bagus, insya Allah. Saya juga sama sebetulnya. Kalau sebagai masyarakat, ingin ke sana, jalannya rusak ya keren jangan rusak mah mau sampai jadi sudah bisa sebagai kebutuhan primer ya, jalan bagus berarti orang bisa menikmati itu kan. Itu intinya itu. Nah, Sumedang juga sedang melangkah ke arah sana. Meskipun kita keadaan sangat terbatas, tapi kita mencoba untuk tetap berkolaborasi terus baik dengan provinsi maupun dengan pusat. Kalau mengandalkan APBD kita kan kenyataannya seperti itu. Makanya harus banyak kolaborasi antara ke provinsi, ke pusat, atau mungkin juga bisa dengan CSA dan sebagainya. Ada yang menarik nih Kang Den, di proyek strategis ya penanganan, karena sekarang cuaca lagi ekstrim ya Kang Den ya. Lihat kontur tanah di Kabupaten Sumedang tahu sendiri. Bagaimana nih penanganan untuk longsor serta pembuatan jembatan nih dari pihak PUPR? Begini Kang ya. Kalau di Sumedang atau wilayah Sumedang sama-sama kita tahu bahwa geografis ya Indonesia seperti itu, banyak wilayah-wilayah yang berbukit dan itu tentu akan menjadi suatu kendala bagi kita karena banyak tanah yang rawan longsor. Yang rawan longsor dan itu terbukti kan di Sumedang banyak kejadian bencana dan sebagainya sehingga terjadi longsor. Baru dibangun saja ada yang sudah kena longsor, apalagi yang sudah lama belum terbangun dan sebagainya. Untuk penanganan longsor, karena bagaimanapun tetap kita tidak bisa langsung serta-merta begitu longsor bangun ya, karena anggaran gitu ya, karena anggaran. Tapi paling tidak kita berupaya dalam artian bahwa kalau ada longsor jalan yang tertutup kita support dan alhamdulillah kemarin juga kan banyak kita mensupport dan kita kolaborasi dengan BPBD bahkan dengan masyarakat juga selama itu masih bisa dibuang dengan rame-rame lah gitu ya, rame-rame dengan manual ya alhamdulillah. Tapi kalau menurut tidak ya kita siap, kita kan punya alat dan tentu beberapa kali juga kita gunakan untuk membuang tanah longsor yang menuju jalan, yaitu kaitan dengan longsor dan untuk itu tentu kita juga mempunyai catatan. Artinya hal yang seperti itu manakala tanahnya nanti labil dan sebagainya, kita itu diprogramkan untuk bisa dibangun untuk membangun turap atau TPT dan sebagainya supaya tanah tetap stabil. Nah, sedangkan untuk jembatan ya kita sampai saat ini belum punya sih, belum punya jembatan namanya jembatan Bili, itu jembatan sementara. Kalau sudah punya itu kita nyaman. Manakala ada jembatan yang terputus, manakala ada wilayah yang terisolasi, kita bisa masang dulu tuh jembatan Bili. Kayak jembatan gantung gitu, tarik gitu gimana kan? Jembatan Bili itu jembatan yang sifatnya seperti knockdown. Tempel terus gitu kan. Ada teknik tersendiri. Lumayan biayanya cukup besar soalnya. Sampai 4-5 miliar. Alhamdulillah. 40 meter. Tapi itu cita-cita Kang Den wajar ya. Insya Allah nanti Kabupaten Sumedang ada. Kemudian peralatan tadi apa aja sih sebetulnya yang masih kurang di PUPR Kabupaten Sumedang? Deko segala macam alat berat gimana Pak?
Kalau masalah peralatan itu sudah jelas di kita itu sudah sangat kadaluarsa ya. Ya Allah, siap. Jauh dibandingkan dengan Majalengka tetangga kita, waduh alatnya bagus-bagus. Super bagus ya. Kita ada yang alatnya produksi tahun 80-an masih ada di kita. Tapi untung doyok juga masih maju gitu. Siap. Doyok juga didorongnya dikit dah. Baik, Kang Den, tadi bilang masalah peralatan kita tertinggal dengan kabupaten tetangga kita. Dan apa yang paling sulit nih pengerjaan PUPR di Kabupaten Sumedang ini kan ya sebetulnya? Yang sulit itu kan karena lokasi. Siap. Ya, lokasi yang ya di daerah-daerah tertentu, kemudian juga rawan, kondisinya rawan dan sebagainya. Itu yang membuat sulit juga kita, dan tentunya yang baku sih, terutama yang baku ya sulitnya masalah dana gitu. Itu sudah pokok ya. Sudah bahan pokok sebetulnya gitu. Apakah mungkin tadi investasi dari luar adakah selain Pemkab Kabupaten Sumedang, provinsi dan kementerian di pusat gimana nih? Nah, itu kita coba terus, kita dorong terus, apalagi kan sekarang pimpinan kita juga sudah luar biasa tuh, Pak Bupati, Pak Sekda sudah menggembor-gemborkan, dan waduh sekarang kita juga acungin jempol, kan namanya Kabupaten Sumedang kan sekarang di luar udah harum lah, udah harum lah, siap. kan? Udah harum lah. Untuk masalah infrastruktur betul bahwa itu memang kita kekurangan dana lah, karena bagaimanapun infrastruktur tidak bisa dengan anggaran sekian itu harus betul-betul kita membangun biaya yang cukup besar. Karena infrastruktur itu beda lah dengan yang lain, dan itu menjadi hal utama juga kan untuk apa namanya, untuk masyarakat. Gitu kan. Waduh, kalau nggak ada infrastruktur, masyarakat seperti apa? Siap. Ternyata masih banyak yang diharapkan dari PUPR sendiri, banyak. Selain fasilitas peralatan, terutama ya dana lah yang utama ya. Kita coba terus kolaborasi, kemudian ya inovasi lah, mungkin kalau pimpinan kita bilang inovasi, terobosan gitu. Inovasi, kreasi, dan semuanya siap. Yang pasti tetap harus dimaksimalkan peralatan yang ada sambil menantikan ya. Kemudian ke pusat tetap harus didorong. Ya, terutama selain studi banding dengan beberapa posisi yang lain, kabupaten yang lain kan mungkin Sumedang rada ketinggalan mungkin dalam apa-apanya gitu Kang. Ada anekdot juga kan. Iya, siap. Sumedang. Saya terus terang kan, memang sedih juga, tapi banyak kenyataan lah seperti siap. Waduh, lagi-lagi anak tidur, duduk, wah pasti masuk Sumedang. Betul ya, seperti itu. Dan kita tidak bisa dipungkiri, itu fakta. Siap. Jalan-jalan perbatasan kita masih relatif kurang bagus. Siap. Kan sekarang juga melalui program-program Bupati sekarang kan salah satunya adalah kita menembak sasaran di jalan-jalan konektivitas. Betul. Sekarang sedang digenjot gitu kan. Yang mudah-mudahan bisa terlaksana. Dan itu kan sambil bertahap Kang ya. Betul. Saya lihat dari mulai keluar Tanjung Sari sudah penataan pemulihan segala macam sudah bagus sekaligus sampai alhamdulillah sekarang sampai Tomo ya, Ujung Jaya lah udah. Lihat kota aja sekarang. Ya, betul. Penataannya mantap. Alhamdulillah kan. Oke Kang Den, sudah banyak sekali obrolan kita tentang pekerjaan dari PUPR dan penataan ruang Kabupaten Sumedang nih. Harapan Kang Den silakan mau disampaikan buat masyarakat Sumedang dalam keadaan ini, silakan Bang. Dinas PU itu kan kita memegangi bidang infrastruktur, jalan dan jembatan. Ya, saya tentu mengharapkan bahwa masyarakat kita di Sumedang ini merasa ada rasa memiliki terhadap jalan yang sudah terbangun baik, ya. Memiliki, menyayangi dan juga mencintai. Ya. Karena kalau sudah ada rasa itu, biasanya kita kan sok mempertahankan supaya tetap halus, tetap bagus, gitu kan. Sok agak buka, buka pemajikan, iya kan yang di make up dan semua sebagainya supaya tetap kinclong lah gitu ya. Tetap kinclong. Siap pakai lah. Jadi harapannya jalan yang sudah ada, masyarakat harus menjaganya dan merasa memiliki ya gitu. Artinya tadi merasa memiliki, menyayangi, mencintai, sehingga ada perasaan
sayanglah kalau itu jalan rusak. Sehingga akhirnya kenapa mereka bisa ikut bersama-sama untuk memelihara jalan ya. Yang namanya memelihara jalan tidak cukup harus kita ditambal-tambal saja. Ya, artinya drainase itu jangan sampai mengendangi air ke jalan. Drainase kan air permukaan bisa langsung terbuang. Kalau macet drainasenya dan sebagainya ya toh masyarakat apakah bisa nggak untuk yang macet dibersihkan. Kalau lumpur yang endap coba diangkat sehingga air tetap berlancar gitu kan. Itu diantaranya seperti yang saya harapkan, rasa memiliki itu sehingga jalan masih tahan lama lah, karena memang aspal itu musuhnya nggak ada lagi air gitu. Kalau air sudah menggenang akibat solokan drainase tertutup ya angkat sendiri ya, cepat rusak gitu kan. Terus yang keduanya yang terpenting juga ini saya juga ke rekan-rekan sudah selalu bilang, terutama kalau membuat rekomendasi teknik tentang jalan masuk ke rumah. Kan ada masyarakat membuat rumah kemudian minta izin untuk jalan masuk ya ke rumah sehingga akhirnya dibeton lah dan sebagainya. Kita juga rekan-rekan sudah bilang buatlah untuk saat ini dan ke depan jangan oleh beton, pakai grill saja. Rekomendasinya pakai grill saja. Kenapa? Kalau pakai grill itu kan air permukaan dari rumah atau bekas cuci dia mobil dan sebagainya kan pasti mengalir ke jalan. Terpotong dulu oleh grill, masuk solokan. Coba akan lihat tuh di angkret dan sebagainya, dan mungkin di tempat yang banyak. Coba lihat sekarang itu banyak yang dari rumah di beton masuk ke jalan. Dan itu akan menambah cepat rusak itu. Karena ke depannya gimana caranya menjadarkan sosialisasi kepada masyarakat. Kalau mungkin salah satu tambahan persyaratan mungkin dari IMB atau dari rekomendasi teknik, pakai grill aja lah. Bisa dengan baja siku, bisa dengan baja kanal gitu kan. Tapi air masuk dulu ke saluran, jangan langsung ke jalan terus. Coba lihat aja sekarang ya gitu. Ya mungkin harapan saya seperti itu, ada memiliki sehingga sama-sama kita menjaga jalannya, melihara jalan supaya awet dan tetap baik. Dan buat siapa, kalau buat untuk kita juga, untuk masyarakat, untuk kita pengguna jalan. Terima kasih Kande. Sukses PUPR Kabupaten Sumedang ya. Amin, siap. Ya demikian Porkas TV, alhamdulillah sudah ngobrol banyak dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang, Bapak Insinyur Denny Riftiana. Mudah-mudahan apa-apa yang dia sampaikan, yang satu pokoknya menjaga jalan yang sudah ada dan merawatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.